Ya, jadi sebelum kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, seperti sebelumnya juga kita mau menyepakati nih, kira-kira lamanya diskusi kali ini Epi itu bisa di berapa lama gitu. Bebas sih. Oh, oke. Kalau misal mungkin sekiranya kita jadwalin sekitar 30 menitan, 30 sampai 1 jam sesuai dengan kesepakatan ini, apakah Evi bersedia? Bersedia. Oke. Mungkin untuk selanjutnya nih bakal dilanjutin sama teman aku untuk pembahasan pada malam ini. Oke, jadi aku izin lanjutin ya. Jadi buat permasalahan Evi kemarin, kita tuh udah diskusiin dan analisis yang paling cocok buat permasalahan Evi itu menurut kita itu rancangan acak lengkap atau RAL. Soalnya eh, kondisi unit percobaannya Evi kan juga udah seragam semua, kayak udah homogen semua kan. Makanya cocok buat pakai analisis ini. Jadi nanti analisis ini tuh outputnya kayak tabel ANOVA dan pakai statistik ujinya itu uji F. Nah, nanti kalau misalkan uji F ini menunjukkan signifikan, berarti nanti ada sepasang perlakuan yang berbeda. Baru habis itu kita bisa lanjut ke uji lanjutnya, yaitu uji lanjut Duncan. Nah, nanti baru kita bisa dapetin pasta gigi mana yang paling berpengaruh terhadap lubang gigi. Dan aku mau jelasin juga yang tabel ANOVA-nya. Paling nanti kan datanya belum diserahin ke kita ya. Nanti Evi serahin dulu aja datanya, habis itu selagi nanti kita analisis, nanti Evi bisa cari jurnal-jurnal tentang RAL dulu aja. Sebentar. Ini udah. Nah, jadi ini tuh tentang RAL. Kalau ini kan yang tentang cara pengambilan datanya, kan Evi udah sampai ini kan, udah ada datanya. Jadi nanti tinggal dibikin analisisnya aja. Jadi nanti sebelum analisis itu, ini modelnya sama ada hipotesis. Nah, hipotesisnya itu buat H0, berarti tahu 1 sampai tahu 5, karena perlakuan yang FV pakai ada 5, jadi nanti tahu 1, tahu 2, tahu 3, sampai tahu 5 sama dengan 0. Itu artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon. Nah, kalau H1-nya paling sedikit ada 1. Dan kalau udah, nanti itu dihitung, nanti ini kita hitungnya pakai R aja. Dan nanti dapetin di sini F hitungnya. Tuh. Kalau misalkan dari F hitung ini ternyata ada minimal sepasang perlakuan yang berpengaruh terhadap lubang gigi, nanti baru kita lanjut ke uji lanjut. Nah, uji lanjutnya ini bakal dijelasin sama teman aku lagi. Halo Evi, suara aku masuk gak ya? Masuk. Oke, aku izin apa ya, recap ulang dulu ya. Jadi tadi kan ada beberapa istilah mungkin ya. RAL tuh mungkin ya, pertama dari RAL. RAL tuh rancangan acak lengkap. Jadi kenapa kita milih rancangan acak lengkap? Karena metode yang Evi pakai atau data Evi pakai itu kayak diacak banget gitu, gak ada kayak kesengajaan pengelompokan dan sebagainya. Menurut kita tuh kayak oh ternyata kondisinya sama dan semuanya dapat kemungkinan yang sama lah buat masuk ke kelompoknya masing-masing. Nah terus aku mau ngasih tahu nih maksud tadi apa sih uji F atau terus uji lanjut. Jadi sebelum kita pengen tahu misalkan kan Evi pengen meneliti apa ya kemarin Sensodin atau Ciptadin ya Evi, aku agak lupa sorry. Sebenarnya itu Kevin sama Sorbitol. Ah iya. Oke, aku pakai istilah Ciptadin aja mungkin ya, biar Oke, agak boleh. gampang. Nah, jadi kan sebelum kita tahu Ciptadin tuh lebih baik atau enggak sama yang lainnya, kita tuh harus ngebuktiin dulu kalau di percobaan EPI ada perbedaan gitu antar kelompok-kelompoknya gitu. Kelompok dikasih perlakuan satu, pakai kelompok kedua, kelompok ketiga sampai kelompok kelima tuh ada beda dulu tuh harus dibuktiin dulu. Itulah pakai RAL. Baru ntar setelahnya kita masuk uji lanjut biar dia bisa tahu apakah si RAL-nya itu berbeda atau enggaknya nih. Soalnya si respon EPI si ciptadiannya beda banget ya sih sama sama kelompok-kelompok lain dibanding-bandingin gitu lah ya. Nah, buat si uji lanjutnya atau si kita pengen tahu spesifiknya, nama pengujiannya itu adalah uji dan atau DMRT. Nah, Evi juga nih abis ini boleh banget buat cek-cek atau mempelajari uji DMRT. Jadi ntar kalau ada datanya mungkin sama kita bakal dibantu gitu dari pengujiannya baik RAL sampai DMRT-nya. Tapi besar harapannya di Evi juga apa ya sambil cek-cek atau searching tentang dan kan jadi ntar pas kita ada hasilnya, Evi juga bisa kayak oh udah saling bisa kita kasihin lah hasilnya. Mungkin dari aku segitu dulu nih. Dari temen aku ada tambahan lagi nih satu lagi. Ya izin masuk ya, Vi. Mau nambahin dikit aja, mungkin tadi belum disinggung ya. Kan tadi sempat dibahas Aida juga, akhirnya rancangan kita pakai itu yang paling cocok tuh RAL.
Cuman kemarin kan kita sempat yang udah bingungin kan antara RAK atau RAL. Dan akhirnya kemarin udah nyaraninnya RAL, lebih ke RAL condong. Terus tapi kemarin dengan hasil perhitungannya Moods, kemarin tuh dapat minimal ulangan itu 4 kali ya. Cuman kan dari EV-nya sendiri kemarin tuh kalau nggak salah eh, cuman 3 ya adanya. Karena yang satunya apa yang kan tadinya dari 5, duanya itu udah dikasih perlakuan lainnya. Nah, kita udah konsul juga ke beberapa teman kita yang mungkin cukup paham banget di materi matkul yang membahas ini, sama udah nanya ke dosen juga, udah mastiin ternyata nggak apa-apa kalau 3 ulangan. Itu sih ya paling. Lanjut dikit ya, itu kan kita udah apa ya, udah fix ya, alhamdulillah ternyata bisa dari EVI 3 ulangan aja. Nah dari EVI kira-kira ada pertanyaan nggak nih buat menindaklanjuti apa yang kita informasikan? Eh, ini aku tadi bingung deh, itu tadi kan RAL, terus ANOVA, terus satunya lagi apa itu, bedanya apa ya itu semuanya? Jelasin ya, jadi kalau RAL, rancangan acak lengkap, itu tuh analisis yang EVI gunain gitu. Jadi nanti dari hasil analisis ini, outputnya itu berupa tabel. Nah, tabelnya namanya tabel ANOVA. Dan nanti di tabel ANOVA itu ada yang namanya statistik uji F. Dan kalau misalkan uji ini menunjukkan bahwa minimal ada sepasang perlakuan yang berbeda, nanti berarti baru dilanjutin sama uji lanjut. Soalnya kan Evi maunya tujuannya tuh pengen tahu kan jenis pasta gigi mana yang paling berpengaruh terhadap gigi berlubang. Makanya nanti kita lanjutin pakai uji lanjut. Tapi kalau misalkan dari 5 kelompok itu kayak dari 4 pasta gigi sama 1 air liur itu nggak ada yang berpengaruh, kayak nggak menunjukkan pengaruh yang berbeda, berarti kita nggak bisa dilanjutin ke uji lanjutnya gitu. Kalau misalkan nggak bisa dilanjutin ke uji lanjut, berarti kita tuh nggak akan tahu pasta gigi mana yang paling berpengaruh terhadap gigi berlubang. Jadi kayak semua pasta gigi tuh dianggapnya itu hasilnya sama gitu loh. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau udah jelas belum penjelasan dari aku? Oke, sebenarnya paham. Cuman kalau misalkan tadi nggak ada beda di semua pasta gigi tadi, terus berarti hipotesisnya tidak terbukti gitu kah? Atau gimana? Iya benar, hipotesisnya tuh kan tadi ada H0 sama H1 kan, berarti nanti hipotesisnya itu terima H0 gitu loh. Kalau terima H0 artinya nggak ada yang berbeda, jadi semua pasti sama. Sebenarnya nggak apa-apa kalau di penelitian kayak gitu, nanti tinggal dijelasin aja di bagian kesimpulan akhirnya. Oke, aku paham. Terus ini, buat yang datanya itu, ngitungnya itu berarti dalam bentuk persentase ya, antara yang tertutup sama enggak, bukan skor. Kemarin mintanya gitu ya? Halo Evi, buat data aku pengen jelasin nih, nambahin. Nah, ini juga kebetulan rasanya aku mau nanya nih Evi. Kan data Evi kan kayak ada gigi nih, misalkan 22 gigi tertutupi, 20 gigi tertutupi. Nah, sebenarnya dia bisa lebih detail gak sih kayak 20,3 gigi gitu? Atau sejenisnya? Pengen tahu dulu aja. Eh, kayaknya itu nggak bisa deh. Bisanya tuh kayak perbandingan gitu. Jadi dalam satu gambar, dalam satu titik itu, misal ada 20 yang tertutup per 30 tidak, per semua gigi, semua permukaan gitu. Ngerti nggak ya? Itu jatuhnya tetap koma-koma yang kamu maksud apa enggak? Soalnya kalau misalkan di aku tuh persentasenya gitu, jadi persentase. Itu belum. Oke, oke. Hmm. Oke, makasih Evi. Enggak sih sebenarnya ini aja penasaran kan kadang kalau kita pengen analisis suka pengen lebih detail tuh atau lebih spesifik dan bisa lebih kuat tuh kalau kita bisa nulisin koma-komanya gitu kayak misalkan giginya tertutup misalkan 10,2 gigi gitu. Nah, tapi semisal kondisinya kayak gitu dari aku pribadi dari kita pribadi tuh gini menyarankan agar Evi ngasih datanya 2 hal gitu. Pertama, jumlah gigi tertutupinya. Kedua, persen giginya juga gitu. Jadi mungkin nanti Evi bisa kayak kasih misalkan di datanya ada 10 gigi tertutupi. Nah, itu tuh berapa persen. Jadi biar kita bisa mengolahnya gitu dari 2 sisi gitu, dari si giginya kalau siswanya atau si persennya. Tapi biasanya akan dipakainya yang lebih detail aja sih kan kalau yang persen pasti ada koma-koma ya mungkin ya lebih spesifik. Jadi dia bisa lebih akurat aja kalau dari aku gitu sih. Kira-kira Evi ngerti gak ya aku maksud sorry? Oke, ngerti. BTW ini kan dalam satu gigi nih, satu gigi aja. Itu ada 5 penampang. Itu aku masukin semua aja ya datanya. Iya, Atau langsung. itu ditotalin atau kalian atau enggak? Atau aku bersihin kasih kalian gitu? Kalau dari aku ditotalin aja sih kan nanti dihitungnya persatuan amatannya tuh 1 gigi ya. Maksudnya per yang kita anggap satu data tuh 1 gigi ya. Jadi nanti tuh baiknya udah aja Evi kayak ngasihnya di 1 gigi dia berapa persen dan berapa yang tertutup. Oke, oke, ngerti.
kan aku belajarnya itu buat uji beda itu ada uji ANOVA ya. Nah, tadi itu kan bukan uji ANOVA tapi pakainya tabel ANOVA. Itu beda nggak ya? Oh, sama kok sama. Emang beda penyebutan aja. Apa beda apa? Sama-sama itu nggak sebenarnya emang gitu, ada yang ngomong Janova, ada yang ngomong tabel Nova gitu. Bentuknya tabel gitu ujinya Janova itu. Oh, berarti tetap nama ujinya itu uji ANOVA ya? Iya. Mungkin nanti bisa nggak ya kayak diruntutin gitu, kayak uji yang pertama itu apa, terus dilanjutin apa, terus apa gitu. Soalnya aku biar belajar juga gitu kan, kalian minta aku belajar, jadi aku biar belajar. Boleh nanti aku kirimin ini ya ke Taki, kayak referensi-referensinya. Nanti biar Taki kirim ke Evi ya. Oke, terima kasih. Oke. Terus untuk datanya itu kira-kira aku bisa ngasihin maksimalnya hari apa ya? Izin masuk ya buat datanya mungkin ya tadi sorry aku tadi agak kebentar. Kalau dari kita tuh sebenarnya kan ini tuh kalau boleh kita tuh kan ini termasuk tugas UTS kita gitu. Jadi kalau bisa mungkin apa ya kayak di 2 minggu ke depan mungkin paling maksimal atau di 1 minggu ke depan juga boleh gitu. Kita kan ntar dikabari aja Evi kalau udah siap datanya. Tapi misalkan Evi emang nggak bisa banget gitu, ntar paling kita nulis di konsultasi. Tapi ntar kalau Evi mau tetap tanya-tanya mungkin nggak apa-apa sama kita coba bantu gitu. Oh, sama ini Evi tadi nanya ya ujinya itu uji ANOVA atau gimana? Tadi udah kejawab belum sama temen aku tadi kepental soalnya. Sebenarnya udah dijawab, cuman ini suaranya kecil ya. Oh iya kah, sorry aku lagi di luar. Masa cek masa Enggak, tidak? enggak. Suaranya ini yang rain itu, kecil Oh lagi. ya Ren. Heeh. Oke oke. Suaranya Ren. Oke. Tadi jadi sebenarnya itu tuh bahasan atau secara teoritiknya sama ya. Apa yang bakal dibahasnya tuh sama, cuman nanti itu bakal dibubuhkan dalam sebuah tabel gitu ya. Makanya kadang ada yang nyebut dia tabel ANOVA gitu. Nah, kenapa ada yang nyebut juga uji ANOVA? Karena emang pengujiannya tuh melihat ke tabel ANOVA-nya. Jadi itu tuh nggak beda jauh. Cuman kalau secara statistik itu kata orang statistiknya, si ANOVA tuh nama pengujian tuh uji apa sih? Karena pengujian di apa namanya? Kalau di statistik itu kan pakai sebaran namanya tuh. Nah, dia tuh pakai uji F karena dia berdasarkan sebaran F. Jadi kalau secara benar kalau nulisnya ujinya tuh uji F pada tabel ANOVA. Itu sih mungkin kalau lebih lengkapnya. Maaf, Evi mau nambahin sedikit juga mungkin yang dari Muts tadi. Jadi kalau misal lebih singkatnya itu RAL sendiri ini bagian dari ANOVA-nya gitu. Jadi kan ada beberapa metode analisis gitu ya yang buat membandingkan eksperimen yang mau kita lakuin. Nah, RAL ini bagian dari si uji ANOVA-nya gitu. Nah, iya. Nah, iya tuh benar dari Taki juga RAL tuh bagian atau kelompok-kelompok ANOVA. Jadi kan ANOVA tuh gak ditemuin di RAL aja itu. Kayak kita bisa nemuin ANOVA di pengujian yang lain. Cuman kalau EVI kan nama pengujiannya tuh kayak di kasus eksperimen ya. Nah, eksperimen tuh bakal pakai rancangan dulu. Namanya tadi RAL, rancangan acak. Kalau ANOVA sendiri kan bisa nanti mungkin EVI selain eksperimen, misalkan dalam kasus-kasus lainnya gitu. Nah, yang kita tuh lebih spesifik aja gitu nama-namanya. Biar nanti harapannya kalau EVI nulis di skripsi dan sebagainya, penulisannya lebih baik aja gitu. Biar kayak, oh dari mungkin bisa apa ya, bisa lebih bagus juga sih gitu mungkin. Kalau dari kita gitu aja. Oke, Evi, mungkin kalau dari kita sejauh ini belum ada pertanyaan lagi. Sekiranya Evi masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Enggak sih, cuman itu tadi aku kalau misalkan boleh minta ini ya, langkah-langkahnya gitu, biar aku ngerti terus belajar. Oke, siap. Nanti sekalian tadi ya yang sesuai sama Aida, sekalian dikirimin beberapa referensi, terus sama diruntutin juga ya. Sekiranya nanti apa aja dari awal sampai akhirnya kayak gitu ya. Iya, kasih ya guys. Oke, mungkin aku mau sedikit menyimpulkan ya. Jadi Evi ini nantinya bakal pakai analisisnya RAL, kemudian nanti dilanjutkan dengan uji lanjut kayak gitu. Terus untuk pertemuan selanjutnya, mungkin nanti kita bakal bahas lagi sekiranya waktu Evi dan waktu kita cocoknya di kapan gitu ya. Mungkin dari kita cukup segitu. Kita juga udah sekitar hampir 30 menit ya sesuai dengan kesepakatan awal. Terima kasih Evi karena udah menyempatkan waktunya. Iya, terima kasih juga ya teman-teman. Oke Evi, makasih banyak ya. Selamat malam. Terima kasih banyak Evi. Makasih banyak Evi. Terima kasih banyak ya, Ya, sama-sama. Semangat ya untuk UAS dan lainnya. Ini aku boleh lihat Oke, nggak? thank you. Oke, iya iya boleh. Makasih. Ya, dadah. Oke, gue live ya.